الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala abdikal mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada malam ini kita masih bisa melanjutkan dan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, atau lebih kita kenal dengan syarahnya Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan yang kita dengarkan bisa kita amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa yidu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa ulumihi wa nafa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatus sadisata asyaratah. Wa qala Yahya bin Mu'adz rahimahullahu, min a'zamil igtirar indi, min a'zamil igtirari indi at-tamadi fi dzunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamah wa tawakku'ul qurbi min Allah ta'ala bi ghairi ta'ah, intidaru zar'il jannah bi badrin nar wa talabu daril muti'ina bil ma'asi wa intidarul jazaa bi ghairi amalin wa tamanni 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrat. Wa qala syairu yarjun najata wa lam yasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Al-maqalatu sadisata asyarata. Maqalah, nasihat, petuah, mau'izah yang ke-16. Fi babis sudasi, di dalam bab as-sudasi. Kita telah sampai pada maqalah yang ke-16 dalam kitab Nasaihul Ibad dalam bab as-sudasi. Qala Yahya bin Mu'adz, wa qala Yahya
bin Mu'adz, Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi, Abu Zakaria. Salah seorang ulama salaf di masa lampau. Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi, Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal di kota Naisabur pada tahun 258 Hijriah. Tahun 258 Hijriah, berarti sekitar 12 abad ya. Karena sekarang sudah 1444. Nah, beliau wafat tahun 258 Hijriah. Berarti belum masanya Imam Nawawi, belum masanya Imam Ghazali, belum. Ini masih masa-masa kurun kedua dan ketiga, mendekati lah kurun ketiga atau tahun 258 wafatnya. Imam Syafi'i sendiri wafat tahun 204 Hijriah. Setelah masa Imam Syafi'i ini, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Beliau ulama besar, bahkan dikatakan lam yakun lahu nadhirun fi waqti, sulit mencari tandingannya pada masanya. Lam yakun lahu nadhirun fi waqti, sulit dicari tandingannya karena kesolehannya, keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya. Beliau terkenal dengan orang yang zahid, orang yang zuhud, dan orang yang sangat berhati-hati bersikap warak. Ucapan-ucapan beliau, nasihat-nasihat beliau, kata-kata mutiara beliau, kata-kata hikmah beliau banyak tertulis di kitab-kitab ulama salaf, khususnya yang membahas masalah akhlak, adab, khususnya pembahasan ulama-ulama tasawuf banyak mengutip nama beliau ini, kalam-kalamnya. Jadi tidak sulit mencari makalah beliau. Salah dibuka kita sejarah ulama-ulama soleh, salafun soleh, para ahli tasawuf, orang-orang yang min ahli tazkiyatin nufus, ini asing yang pasti digapai Yahya bin Mu'adz. Termasuk yang dikatakan oleh ulama bahwasanya man arafa nafsa arafa rabbah, itu perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Seperti yang telah dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Qaulul Ashbah fi makna man arafa nafsa arafa rabbah. Di situ dijelaskan bahwasanya itu bukan hadis Nabi SAW, tapi itu hanya perkataan yang disandarkan kepada Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Wallahu a'lam. Beliau salah satu makalahnya yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah yang ini, yang ada di dalam kitab ini. Apa itu? Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah, min a'zami al-igtirari indi, min a'zamil igtirari ay al-ijtirai 'ala Allah ta'ala indi at-tamadi ay al-mulazamatu fi dzunubi ala raja'il afwi ay ma'a raja'i mahwi dzunubihi min ghairi nadamatin ay taubatin minha. Min a'zami, termasuk di antara paling besarnya igtirar, tipuan, tipu daya, termasuk paling besarnya tipu daya. Indi, menurutku,
menurut beliau. Apa itu? Igtirar, ketipu. Termasuk paling agung, paling besar-besarnya tipu daya, atau paling besarnya hal yang menipu, indi, menurutku, adalah at-tamadi fid dzunubi, ay al-mulazamatu fid dzunubi, yaitu melazimi, melestarikan, merutinkan fidzunubi, perbuatan-perbuatan dosa, ala rajail afwi, ay ma'a rajail afwi, disertai mengharap ampunan, ay ma'a rajai mahwi dzunubihi, disertai mengharap terhapusnya dosa-dosanya, min ghairi nadamatin, tanpa adanya penyesalan, ay yakni taubatin, tanpa adanya taubat, minha, daripada dosa-dosa. Jadi termasuk orang yang tertipu itu, termasuk orang yang tertipu atau orang yang terkena tipu daya itu adalah orang yang selalu berbuat dosa, terus melakukan dosa, melazimi perbuatan dosa, tapi disertai mengharap terhapusnya dosa-dosanya, mengharap ampunan, rajail afi, mengharap ampunan, disertai mengharap terhapusnya, diampuninya dosa-dosanya, tanpa adanya penyesalan, yakni tanpa adanya taubat dari dosa itu. Terus panggaukan dosa, lakukan kesalahan, tapi dia itu apa? Disertai dalam melakukan dosa itu karena diampuni jaki itu. Dia mengharapkan ampunan di saat dia melakukan dosa, dia mengharapkan ampunan tapi tanpa adanya taubat. Ya, tahu teka tipunya. Kayaknya sih Allah rahmat, Allah rahim, Allah pengampun, Allah penyayang. Narusuki parik dosa, tapi disertai mengharap dapat ampunan, tapi tidak memakai jalur tobat. Mana tenari taubat pun nak kira ketala tobat. Minggairi nadama, tanpa ada penyesalan, yakni tanpa adanya tobat dari dosa itu. Nah, ini igtirar namanya, al-gurur, orang yang ketipu, orang yang tertipu. Anak-anak itu jantu, lakukan saja, Allah akan mengampuni kita, tapi tenaru taubat, mengharap taubat, mengharap diampuni, tapi tidak taubat. Mengharap dapat ampunan, dosa terus jalan, mengharap dapat ampunan tapi tidak tobat, tidak memakai tobat, tidak ada penyesalan. Nah, ini kalau begini termasuk disebut alamatu mautil qalbi, tanda hati yang mati. Mati ya punakan mana? Karena melakukan kesalahan tapi mengharap ampunan tapi tidak minta maaf. Anda mukul orang, seperti mari-mari nu guru, nu baji, pakanai, tapi kamu mengharap kau dimaafkan orang itu, tapi kau tidak mau minta maaf. Tapi mari-mari na baji tawa. Na maafkan ja aneh, na maafkan ja aneh. Oh, tapi na baji terus tahu, na maafkan ja aneh, dan dia tidak mau minta maaf. Ya cara nanti mah. Ini orang tertipu, orang yang dia hanya melihat satu sisi rahmat ampunan, tapi dia tidak menjalani jalannya mendapatkan ampunan. Apa itu? Taubat. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya beliau mengatakan,
min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Beliau bilang termasuk tanda-tanda hati mati. Kalau hati mati berarti keras hatinya. Orang keras hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah. Min alamati mautil qalbi, tanda hati yang keras dan mati adalah tidak bersedih ketika tertinggal melakukan ketaatan dan tidak ada penyesalan ketika dia tergelincir dalam kesalahan. Dia tidak ada penyesalan, yakni tidak ada taubat ketika dia tergelincir dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa. Tidak ada penyesalan, tidak ada taubat. Alamat hati mati. Berarti mati hati ya. Nah, mati hati ya tidak harapan. Makanya para ulama salihun memberikan kepada kita, jangan sampai hatimu mati, ledengmu mati, lampumu mati, HP-mu mati, anumu mati, ini mati. Tidak usah dirisaukan. Tapi kalau hatimu yang mati, tidak ada pelita yang bisa menyinari. Ya, jadi jangan sampai hati kita mati. Karena ini perkara hati hidup inilah kunci keselamatan. Urusan selamat ini hati ini. Makanya para ulama sering berpesan kepada kita. Di antaranya Al-Imam Fatah Al-Mausili rahimahullah, yang mengatakan, alaysal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab salasa ayyam, bukankah mengundang datangnya sakit atau bahkan mati jika dihalangi dari makan dan minum 3 hari. Kira-kira punatena nungane tenongin talung ngalo, kira-kira datang sakit enggak? Ia mengundang sakit datang, bahkan bisa mendatangkan datangnya kematian secara zahir ya. Teningane tenenginung cipurang ki. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'a minal ilmi, apabila dihalangi dari ilmu agama, daripada mauizah, daripada nasihat, akan hati mati. Maka hati itu akan mati. Talungalloh. Jadi begitu juga hati. Jangan sampai 1 minggu. Kalau bisa tiap hari dengar ilmu. Kalau bisa setiap 3 hari. Kalau bisa 1 minggu. Kenapa pun talungalloh si minggu tenan nangere, maka itu rawan hati bisa mati. Makanya paling tidak allo Jumat nangere caramah khutbah Jumat. Nyo lagi tawa tenan nangeri kata baya pantarangi. Nah iya minjo watuna ero ripat talasa hati yang seminggu gini boya lino nih, seminggu ki urusan nah, cari pendengaran nasihat, khutbah. Giliran kata ba pantarang asing itu. Bahkan niat jangan tamat mingkat tinroy. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita selalu. Termasuk ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu 40 kali setiap sebelum subuh. Termasuk Allah akan menghidupkan hatinya di saat orang kebanyakan hatinya mati. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca sebelum subuh 40 kali atau 41 kali. Allah tidak akan membuat hatimu mati di saat kebanyakan orang hatinya mati. 41 kali. Terus dilanjut 18 kali. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. 18 kali. Tamagi subuh. Mentamagi subuh. Masuk waktu subuh, sudah salat sunnah subuh, lanjut istighfarnya, tasbihnya para malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali.
Lek baginya baca doana lepas sunat subuh kama kita wah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ada orang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah kurangi dalekku, kurangi anungku, susah kayak Rasulullah. Di mana kamu terhadap istighfar tasbihnya para malaikat? Kenapa ya Rasulullah? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Orang yang melazimi maka rizkinya akan datang, dunia akan datang dengan mudah dan terhina di hadapannya. Setiap hari 100 lepas sebelum subuh atau lepas sembahyang subuh. Tidak dibacanya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Baik. Ini banyak orang terus melanggar tapi mengharap ampunan tapi tidak bertobat. Nah, ini tok ketipu nih. Erki diampuni tobat ki sasali. Terus kita tanya, apa yang menghalangi orang itu? Apa yang menghalangi orang itu dari bertaubat? Apa? Nah, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang punya nasihat juga ditanya. Beliau berkatakan, "Allazi hajaban nasa 'anit taubati tulul amali." Ini Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dalam kitab lain. Beliau katakan, "Allazi hajaban nas 'anit taubati tulul amali." Yang menghalangi kebanyakan orang itu bertaubat, menunda taubat adalah panjang angan-angan. Itu yang menghalangi. Tiap mau korondai kalau lo injak ki, tiap mau korondai kasih hak injak ki, anu inji tiap mau korong, tua pakai lempat tua ki kalau lo injak ki, nganu ping, tulul amal. Panjang angan-angan inilah yang menghalangi orang segera bertobat. Apalagi pun dari pengalaman lagi nih, tego dulu tetret tobat, tetret tongkon tuh mati, jo. Apa hubungannya? Malaikat maut tidak menunggu Anda tobat atau tidak, kaya atau tidak, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Tenana tayang ki, pokoknya tiba waktu real lagi. Nah, maka dari itu jangan ada kebujuk seperti itu. Tegi rajin-rajin dulu pak, biasa tuh baji ke real. Iya minjong halangi tahu toba. Ya, itu perasaan itu diwaswasi oleh tidak ada hubungannya di sana. Pokoknya kalau Anda sudah diberikan keinginan bertaubat berarti Anda dipilih oleh Allah. Kuatkan, tekadkan, kuatkan itu taubatmu, jangan sampai ada bisikan setan yang menghalangi. Papolki tegi tunda-tundai. Nah, at-tamadi fi dzunub ala raja'il afwi min ghairi nadamah. Cuman punna palak maki, punna pala popurok maki, usahakan jangan hanya lisan kita yang bermunajat tapi hati kita ikut bermunajat. Jangan hanya mulut kita yang beristighfar, menyeru kepada Allah tapi hati kita tidak menyeru kepada Allah. Beliau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau karena beliau yang menerangkan, saya cari di kitab-kitab lain. Beliau punya doa seperti ini. Apa nakana doa? Allahumma la taj'alna mimman yad'u ilaika bil abdan wa tahrub minka bil qulub. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami orang yang berdoa kepada kamu dengan tubuhnya, tapi dia lari dengan hatinya. Allahumma, ya Allah, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami mimman orang yad'u ilaika yang berdoa, bermunajat kepadamu, beristighfar, bermunajat kepadamu bil abdani dengan tubuh, dengan badan, lisan, batang kalena. Tetapi wa tahrub minka bil qulub, tapi dia lari daripada, tapi hatinya lari daripada engkau. Innamal ibra bil qulub, yang dilihat adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila isamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Musa wa kaifa astajibu du'ah, bagaimana aku kabulkan doanya
wa qalbuhu inda ghairi, sedangkan hatinya ada di selain aku. Nah, yang dilihat hatinya. Yang dilihat adalah hatinya. Nah, ini. Jadi al-raja'il afwa min ghairi taubah. Kemudian yang kedua, wa tawaqqu'ul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ah. Lepo ya. Termasuk ini tipuan ini. Dan orang yang terdapat dalam dirinya berarti ditabatongin nih. Berarti orang itu juga tertipu dan terpedaya. Apa? Tawaqqu'ul qurbi. Tawakku, mengharap eroki repese minallahi ta'ala, di sisi Allah. Tawakkuul kurbi, mengharap kedekatan dengan Allah tapi bigairi ta'ah, tanpa ketaatan. Erok kambahan diri karena ta'ala tapi tanpa taat. Carana tawakkuul kurbi ai intizaru husulil martabah, menanti, menghasilkan sebuah kedudukan minallah, dari Allah, tapi bigairi taatin, tanpa ketaatan. Bahkan dia menanti derajat dari Allah bitaatil, dengan pengangguran. Tena niat najama na tayangi pak repesan sanggal ta'ala. Baik caranya. Mau dekat, tidak mau berkorban. Mau dekat, tidak mau beraktivitas. Mau dekat, tidak mau bekerja. Ya kalau mau dekat harus berjuang dengan amal-amal baik. Erok anak repese sagang nabita. Tiga macaran repese nabita jadi solawat, lampak kutis solawat. Wa inna ma'arifati bi ummati ala bigadri salatihim alayya, kadar kenalku, dekatku dengan umatku, kadar salawatnya kepadaku. Agorobukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya shalah, orang yang dekat denganku di hari kiamat orang yang banyak salawat. Ruki repese sakan nabita, mau akrab dengan nabi, mau dekat dengan nabi, mau dekat dengan Rasulullah, tapi kutus salawat. Nah, terus dia juga tidak mau meniru sifatnya Nabi. Bagaimana caranya? Berarti itu adalah orang yang tertipu. Eroji repese tapi tero berkorban. Sama tuan tawa erogi naliatina tawa lampasike gitu. Ya carana. Nak waliatina yang anunjo. Tena disuruh ngane tena apa jadi susah. Mau mengambil hati, tangan tidak mau memberi, susah. Kalau tangan kau berikan, nanti kau akan dapat hatinya. Sare. Sama dengan ini. Mau dapat ilmu, tapi waktunya tidak mau dikasih ilmu, tidak bisa. Makanya lisanul hal, lisannya ilmu mengatakan, "A'tini kullak, u'tika ba'di." Ini bahasannya pangiseng. "A'tini kullak, berikan saya seluruh waktumu. U'tika ba'di, akan kuberikan separuh daripada bagianku." Nair to pangisengang sarea sengi watunta kepada ilmu, maka ilmu akan memberikan yang dia miliki kepadamu separuh dari yang dimiliki. Tenak kulle yang ngasena karena ilmu nakana ta'ala ruaraki. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Coba lihat, bayangkan, berikan seluruh waktumu, akan kuberikan secuil daripada yang kumiliki. 24 jam. Makanya ulama-ulama rioloan tuh apa? Bangi yang gena subuh pilajara sinampe selanjut begitu bertahun-tahun. Punatin rajiri jama tiga macarana. Mau alim tanpa belajar. Mau alim tanpa belajar. Mau punya anak tanpa menikah. Mau kenyang tidak makan. Mau hilang dahaga tanpa minum. Mau punya uang tanpa usaha. Itu. Mengharap kedekatan tanpa ketaatan. Nah, jadi kalau mau dekat ya dengan taat. Itu tawakkuul qurbi minallah bi ghairi ta'ah. Nah, ai bal bi ta'til. Kemudian wantizarul jannah bi badrin nar.
Intidhar, menunggu, mengharap, zar'il jannah, tanaman sorga, tumbuhan sorga. Dia menanti, menunggu, mengharap dapat tanaman sorga, dapat tanaman sorga. Tapi bibadzrinar, dengan menggunakan bibit neraka, bibit neraka, benih neraka. Mau mengharap tanamannya tanaman sorga, tapi bibitnya tanaman bibit neraka. Maknanya apa? Intidharu naimil jannah, menanti, menunggu, mengharap nikmatnya sorga, tapi dia menggunakan bifi'lil ma'asi, dengan menggunakan perbuatan ahli maksiat. Itu kan caranya. Panggaukan kodi lampa ero kina kasia nyamanna sorga ya. Ini yang dimaksud tadi, mengharap tanaman sorga, yakni kenikmatan sorga, tapi menggunakan bibit neraka, yaitu perbuatan maksiat. Ini juga udah ya. Rukina gappa sorga ya lampa modalana modalak kodi. Ya itu bicara. Nah ini, jadi ini orang ketipu ini, orang hanya tertipu ini, orang-orang yang mau dapat kenikmatan abadi, tapi modalnya modal tidak baik. Ada hama, kena virus, kena ini, tidak bisa. Jadi intizaru zar'il jannah bibadzrin nar. Jadi kalau orang mau tanamannya, mau memanen yang baik, tanamlah yang baik. Ini ada orang bibitnya bibit neraka, mau tanamannya tanaman sorga, mau dapat nikmat sorga, tapi menggunakan biji neraka, artinya perbuatan maksiat. Nah, ini mustahil inti kaman ya caranya. Nah, jadi kalau mau nikmat, berkorban. Jadi makanya orang yang banyak berusaha di dunia, orang yang banyak berusaha melawan hawa nafsunya di dunia itu, maka kelak dia bisa menikmati hasilnya. Kelak bisa menikmati hasilnya. Punna tena tinroji, tena sambayang, tena puasa, karena insya Allah salam punna mati gitu, tama kiri sorga. Tiama caranan ini. Intizarul jannah, ini namanya orang yang mengharap sorga tapi tidak mau berkorban. Nah ini intizarul jannah bibadzrin nar. Ada tuh orang mengandalkan pokoknya nakin niat mau agak aku nakin ustaz ulama salam besok kan nah boya kak tikam cara nuri boya tina modala. Wah pokoknya kan dalangku niat mau agak aku ustaz, niat mau agak aku nakin kiai ulama ya mami besok kasalang. Karena ingat kasalang kodona bunan tama mari neraka boya kak kodong nakin kau dipanggau kangku. Lampan harus jinginung karena tikam cara nah. Kalau coba lihat dulu sahabat Nabi, namanya Rabi abin Ka'ab al-Aslami, na bali nak bita ngale jenis sambayang, Sahih Muslim, kanami sal palak magi apa ni korogi, karena bita, nak kanan je sahabat ka, as'aluka murafaqata fil jannah, kasagan kateri surga ya salang, au ghairu dzalik, ada permintaanmu selain itu, batal lagi ka kasagan nak kiri surga be. Kak di kanan tamat jadi di sorga, ane nak karena sagangki di sorga. Batal lagi nih karena sas doakan ustaz nak kenapa? Sagangki salah di sorga, tidak sambayang. Tiga macam. Kira-kira bisa galam petir. Nah coba sama dengan ini, karena ya Rasulullah anu kepala, kasagang kati di sorga. Karena Nabi tak, ghairu dzalik, tidak mau marahin kah? Karena batal lagi dulu pahala kan, ghairu dzalik. Karena tina ia jinjo kukoroki. Nah, karena kamu tidak mau bergeser dari permintaanmu, aku juga minta persyaratan kepada engkau. Apa? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantu saya untuk melestarikan keinginanmu itu dengan kau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sambayang, fardu dan sunnah. Sahabatnya puna eroki sagan kateri sorga apa jadi sambayanta paralu sagan sunnah. Aneh tena ustaz katemu sambayan nam katemu kan penting kang si pangan ream makin ne ki boya to ngasalang kodong
Tika mah cara anu riboya punna bela duduk ricakor di neraka ya kaja duduk kau dino. Ibaratnya insya Allah tapi selalu tolongin tuh. Dan amal yang tidak baik itu adalah termasuk bisa membawa jalan su'ul khatimah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap individu orang akan dimudahkan sesuai apa dia diciptakan oleh Allah. Dia beruntung atau tidak. Kalau dia beruntung, maka dia dimudahkan melakukan amalan yang menyebabkan dia beruntung. Kalau dia syakiyun, orang celaka, maka dia dimudahkan untuk melakukan amalan yang membuat dia celaka. Tapi belum pasti juga. Aneh kodi amalana bisa jadi akhir hayat dapat hidayah. Yang bagus bisa saja bergeser di akhir hayat. Maka tetap waspada. Tetap waspada. Wa talabu daril muti'in, mengharap, menginginkan, mencari daril muti'ina. Apa daril muti'in? Rumahnya, negerinya, kamponna, balana, al-muti'ina, orang-orang yang taat. Apa rumahnya orang-orang yang taat? Sorga. Mengharap, menginginkan sorga. Rumahnya, negerinya orang yang taat, tapi bil ma'asi, dengan modal maksiat. Kak orang iktiror ini, orang ketipu ini. Ya misalnya erotongi di balana atau bajika mingka modalak anu kodi. Nah, bil ma'asi. Talabu daril muti'in bil ma'asi. Nah, ini termasuk iktiror. Ini termasuk alamatul gurur atau ketipuan. Kalau ingin bertempat di darul muti'in, maka lakukanlah amalan-amalan yang taat. Nah itu. Wantidharul jaza bighairi amal. Kemudian intidharul jaza. Talabu dukhulil jannati, menginginkan masuk surga min ghairi tariqiha, tanpa melalui jalur surga. Bal akan tetapi dia bimukhalati amrillah, bahkan dia melewati jalur menyalahi perintah Allah. Tidak boleh. Amalan jalurnya jalur jalan ke neraka, tapi yang dia tuju ke surga, tidak boleh. Yang dituju surga, tapi jalannya jalan ke neraka, tidak boleh. Nah, artinya menginginkan istana surga, menginginkan tempatnya orang taat, tapi dengan menggunakan maksiat, tidak boleh. Intidharul jaza bighairi amal. Intidhar, menanti balasan, tapi tanpa ada amal. Kiri gaji tenan jama. Mau dapat pahala tidak nak kareso. Nakeh. Pokoknya pun dari gaji tonga. Iya nentame kau ten tiga macarana. Intidharul jaza bighairi amal. Orang ketipu ini menunggu balasan tapi tanpa adanya amal. Kalau mau dapat balasan, ya lakukan amalan. Lakukan amalan. Nah, wattamanni 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrat, mengharap kedekatan, mengharap rahmat, mengharap keakraban, mengharap kedekatan di sisi Allah ma'al ifrat, tapi disertai kelalaian. Tena kule. Angan-angan palsu jin kan mainne. Ya menjadi lebak aku pau al-huznu ala fugdani ta'ah ma'ahada min nuhudi ilaiha min alamatil iktirar. Kesedihan, merasa sedih ketika dia tertinggal melakukan kebaikan tapi tidak disertai kebangkitan menambal yang dia tinggalkan, maka ini termasuk orang yang ketipu oleh setan. Wa qala syairu, berkata seorang penyair, yarjun najata wa lam yasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Yarju, dia mengharap, an najata, keselamatan. Walam yasluk, tapi dia tidak menempuh masalikan najah. Dia tidak menempuh jalannya keselamatan. Ingin selamat tapi tidak menempuh jalannya keselamatan. Tinakul. Innas safina, ketahuilah sesungguhnya perahu itu, kapal jeneka, la tajri 'alal yabas, perahu itu tidak akan mengalir di atas sesuatu yang kering, di atas darat. Ini tiga macam kapal jene malur ratiana balatu kan tinakul. Begitu juga orang yang ingin keselamatan tapi tidak menempuh jalannya keselamatan. Perahu mau berjalan, ya tempatnya di mana? Di laut. Mobil mau jalan, ya di darat sesuai jalurnya. Pesawat di mana? Di udara.
Begitu juga jalur keselamatan ada jalurnya, jalur neraka ada jalurnya. Ini ingin keselamatan tapi jalur yang dilewati bukan jalur keselamatan. Tenang batu Pak, di Panaung ki. Ki meri Jakarta pesawat anu nama naiki Surabaya tinggal jalan di Panaung ki. Sesuaikan rutenya, mau kemana sesuaikan rutenya, pesan tiketnya tenak kule karena langsung pokoknya naik mas seria pesawat aku naik tenak kule keria rute mana mau ke tuju. Kalau jauh-jauh perlu paspor. Begitu juga mau derajat tinggi perlu biaya mahal. Apalagi kalau mau kelas VIP bigari hisab, bata-bata lagi perlu waktu malam hari. Yang menjenangkan Imam Al-Ghazali, man arada ayyadahulal jannah bigari hisab falyastagrib jami'a awqatihi fi ta'at. Nah kan Imam Ghazali inai tahu eron tamat surga bigari hisab. Ero asingin tamat surga bigari hisab. Tanpa hisab langsung ingin tamat tanpa proses. Kamu tuh sahabat Nabi ta, para anbiya wa rasul, para sahabat langsung tamat, tidak ada proses, tidak ada penjidangan, langsung VIP. Eroki kamu aja, eroki bigari hisab. Punah lahiriah teh, namanya kulit punah tanjak kamu ya kate. Kalau secara lahiriah, secara zahir, tapi pamasena karena talte risengi. Tapi kalau lihat secara lahiriah itu naku saring. Punah kamu tanjak kamu kata ne singka ya di neraka ke apa? Singka ya di neraka mana mau si bilangan tahun kah atau si allo kah? Kan si allo kan si kami si sabu tahun. Karena nu pede kamu karena langsung bigari hisab. Tali pakai kiparit dosa kan? Nah. Contoh ini, kalau secara lahiriah pun dari sini, kama karena sehingga kabar di neraka roh. Tapi kuliah jadi tamat di surga, alhamdulillah ini apakah? Tapi jangan berputus asa. Ada Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa proses, langsung masuk. Nah, kenapa Jo? Orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, maka gunakanlah seluruh waktunya hanya untuk ibadah. 24 jam. Jo, ngapai? Iya mine tanda-tanda aku karena sehingga kapan roh? Kayak karena nangir sepanjang waktu itu waktu kita sudah tenggelam dalam ketaatan. 24 jam. Hati sudah tidak menoleh kepada selain Allah, zikir basah dengan mulut berasa berzikir, mata memandang kebaikan, telinga mendengar kebaikan, mulut berbicara yang baik, kaki melangkah ke tempat baik, tangan membantu orang lain, hati hanya bertafakur keagungan Allah dan ciptaan Allah, tidak ada lagi selain itu. 24 jam. Oke, kuliah ini atau kaman nih? Contohnya, ada orang balik ini hari, balik gini luar, toh balik lagi, langsung sambayang asik kiri, mau mati, mati nado sana jo, kan baru balik. Tapi naik tahu air kan mesti asing gila bumurut ta. Ya itu, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Nah karena Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sesaat, maka gunakan untuk ketaatan. Nah, ini. Maka mari kita gunakan. Bagaimana caranya? Insya Allah 24 jam supaya terisi. Satu, neto ngajari kita mana? Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasiyahu ilmullah. 4 kali setiap sudah sholat, maka dihitung selama 1 hari, tarikan nafasnya dihitung berzikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada masya Allah. Ada mawasiyahu ilmullah. Itu adalah zikir daripada Sayyid Ahmad bin Idris rahimahullah. Itu dibaca 4 kali. Nah lepas sambayang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasiyahu ilmullah. Ada ulama mengatakan bahwasanya tarikan nafas manusia 1 hari itu 24.000 kali. Netong karena tindakan maju. Bagaimana caranya supaya terisi itu semua? Nah karena diantaranya macam zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mudah-mudahan salam asiki la bumur insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Nah ini mudah-mudahan yang kita dengarkan ada berkah manfaatnya insyaallah.